indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, namun kabar baiknya adalah laju pelemahannya terpangkas. Saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, namun kabar baiknya adalah laju pelemahannya terpangkas di sekitaran 0,37% dan kembali diperdagangkan atau ditutup di atas level 6.500-an, tepatnya di 6.501,667. Secara intraday dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 6.544, kemudian level terendah di 6.474, intraday tertinggi di 6.551. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Cenderung ditutup bergerak mix. MNC 36 melemah di 0,20%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,63%, dan LQ45 melemah di 0,41%. Rotasi pergerakan sektoral, grafis selanjutnya barang baku memimpin penguatan di 1,38%. Tampaknya satu-satunya sektor yang menguat, properti melemah di 1,71%. Kesehatan tertekan di 1,59%, transportasi dan logistik melemah di 0,91%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers didominasi oleh saham-saham barang baku. Emas ditutup menguat di 8725, BRMS menguat di 730, TINS menguat di 4130. Dari properti ada Kija ditutup menguat di 206. Kemudian grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemerat dari perbankan big cap, BBRI 3180, TPIA di 1990, infrastruktur ada ISAT melemah di 2630, dan PTRO tertekan ke 5125. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi di perdagangan Rabu pekan ini. Pemirsa, masih di IDX Langsung Closing, dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami akan coba sampaikan terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dari perbankan big cap, tampaknya BBNI lebih direkomendasikan jika dibandingkan dengan saham perbankan big cap lainnya, tapi lebih ke arah spekulatif buy pemirsa. Di mana supportnya di 3590, resistennya cukup lebar hingga ke 4000. Kemudian dari perbankan juga masih ada bris spekulatif buy, supportnya di 1770, resisten hingga ke 2030. Pani buy on breakout, supportnya di 6.000, resisten hingga ke 7.250, dan cuan buy on breakout di supportnya 750, resistennya hingga di Rp1.400 per sahamnya. Saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang direkomendasikan Ibu. Tadi 2 saham perbankan big cap, BBRI dan BBCA, sudah kita ulas di awal pertemuan Ibu Liza. Yang masuk ke dalam saham pilihan Anda adalah BBNI. Pertimbangannya seperti apa, Ibu? Oke. Kalau tadi kan kita sudah bahas BRI dan BCA ya. Yeah. Nah, sekarang saya berusaha mencoba lihat BNI apakah ada pola yang lebih semangat gitu dibanding keduanya. Dan kenapa saya rekomen BNI, karena memang kemarin itu dia breakout-nya paling clear gitu kayaknya ya. Nah, jadi BNI itu ada resistance sekitar 3660. Nah, ini sudah terlampaui kemarin dengan breakout candle yang cukup kuat juga, dan supposedly dia harusnya bergerak naik terus menuju 3.900 sampai 4.000. Nah, ya, tapi karena sentimen berbalik, istilahnya ini seperti uji support hari ini ya. So BNI ini masih cukup resilient, bertahan di atas support 3660-nya so far. But kalau ini sampai tembus ke bawah, maka beresiko BNI akan pullback lebih lanjut ke arah 3620 sampai 3590. Tapi kalau dia bisa bertahan di support 3660 ini, maka bukannya tak mungkin level 4000 menjadi target jangka
pendek. Berarti ada dua skenario ya Bu, buy on supportnya dan juga buy on breakoutnya. Iya, karena pagi ini kemarin maksudnya melihat candle kemarin, maka advice-nya adalah buy on breakout, betul. So kalau hari ini BNI-nya itu uji support, so kita wait and see dulu. Kalau 3660 kayaknya kuat, ya jelang closing mungkin kita bisa buy on weakness di situ bagi yang belum punya BNI. Baik, dari BBNI kita beralih ke sampil yang selanjutnya Ibu. Masih dari perbankan, ada BRIS ditutup stagnan hari ini di 1805. Intraday hari ini sempat ke 1815. Analisisnya untuk BRIS. Iya, BRIS juga kemarin breakout, menembus ke atas ketiga MA, 10, 20, dan 50. Nah, ini adalah suatu prestasi yang harus yang boleh kita appreciate. Jadi menurut saya oke untuk beli melihat candle kemarin. But today closingnya 18.05, betul nggak? Iya, ditutup stagnan Ibu. Oke, stagnan. So that means uji supportnya hari ini berhasil, masih bisa masih bisa ditutup di atas support penting. So jadi yang belum punya mungkin besok pagi bisa besok libur, lusa bisa average up ya, dengan syarat regionalnya nggak kebakaran ya besok Selasa bisa average up di atas level 1830. Target terdekat adalah sekitar 1920 sampai 2000. Pola teknikalnya secara intraday Ibu Liza tadi sempat tertekan ke 1775, kemudian berhasil memangkas pelemahan di sesi kedua dan kembali ke harga awal Ibu. Ya, so that means masih aman di atas ketiga moving average, berhasil ditarik lagi ke atas, dan supportnya berarti range supportnya itu sekitar 1800 sampai 1785 masih aman. So masih oke untuk akumulasi BRIS. Ya. Dari BRIS kita beralih ke sampilan selanjutnya Ibu. Dari properti ada PANI. Rekomendasinya tadi adalah buy on breakout ini. Supportnya di 6.000, resisten hingga ke 7.250. Pertimbangan untuk PANI Ibu hari ini melemah di 1,23%, 6.025. PANI so far memang masih sideways, jadi dia memang punya resisten yang cukup sulit, mungkin di sekitar 6.100 sampai 6.200. That's why advice-nya adalah buy on breakout. Jika level tersebut sudah terlampaui, maka boleh beli PANI di level harga 6225, 6250. Target yang terdekat adalah di sekitar 6.600, and then 6.900, 7.000 gitu. Intraday hari ini sempat ke 6175 Ibu. Dari sisi support seperti apa? Penutupan hari ini di 6.025 sekaligus intraday terendahnya hari ini. Angka bulat 6.000. Ini menjadi support psikologis ya. Jadi kalau PANI closing di bawah 6.000, di bawah 5975 deh, maka ya kurangi posisi. Baik, penutupan hari ini di 6.025, melemah di 1,23%. Dari PANI kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, ada cuan ini. Rekomendasinya juga sama, buy and breakout 750 hingga ke 1.400. Analisis untuk cuan Ibu Liza. Oke, untuk cuan, jadi dalam seminggu terakhir kayaknya dia sideways, membuat pola flag bendera. Karena sudah breakout sebelumnya di 12 Agustus, menunggu untuk lonjakan berikutnya ke arah 1.000. Jadi bentuknya seperti bendera dan baru bisa naik lagi jika sudah lewat ke atas level 870, 875. Nah, disitulah tempat kita average up ya. Support ada di sekitar 810. Kalau closing di bawah 810, maka harap kurangi posisi.
Baik. Penutupan hari ini di 825 untuk cuan. Saham cuan sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, Ibu. Dalam 6 bulan terakhir sempat di 1.900-an di Februari, kemudian koreksi dalam seiring juga pelemahan harga saham gabungan di Juni ke 486. Sudah lebih dari separuh, Ibu, pemangkasan dari sisi pelemahannya. Ada perubahan pola tidak untuk cuan jangka pendek dan menengah? Betul, ada perubahan pola. Jadi dari sejak dia runtuh itu, dari sejak singgasananya di tahun 2025, itu kan tertingginya sekitar 2.800-an, hampir 3.000 ya. Nah, sudah mencapai bottom di angka 5, berapa ini terendah? Di bawah 500. Iya, 486, Ibu. Iya, pertama dia breakout. Dia sebenarnya sekarang sudah breakout ketika di 23 Juli itu. Sudah mematahkan tren turun pola channel. Nah, tapi sekarang ibaratnya sedang bottoming. Jadi dia sedang membuat dasar mangkoknya gitu. Nah, dia baru bisa ngejos kalau at least dia sudah berada di atas 1.050. Baru targetnya yang agak lumayan itu ke sekitar 1.400 sampai 1.500. 1.400, 1.500. Penutupan hari ini di 825, melemah di 1,20%. Intraday tadi sempat ke 855. Tampaknya cuan hari ini juga terdampak aksi profit taking. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BBNI, BRIS, kemudian juga Pandi dan Cuan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.